Assalamualaikum Milanisti, bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik aja ya. Kunjungi website kita di maksimalmilan.blogspot.com. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi untuk terus mendapatkan berita terbaru seputar AC Milan, khusus Milanisti. Joshua Zirkzee kembali masuk radar AC Milan untuk bulan Januari, tetapi AS Roma juga ikut memburu sang pemain. Milan News mengutip Corriere della Sera yang melaporkan bahwa pemain timnas Belanda itu kembali masuk ke dalam daftar buruan Rossoneri. Milan dan Massimiliano Allegri telah bersabar dengan Santiago Gimenez dan Christopher Nkunku yang masih saja belum menunjukkan performa terbaik seperti yang dilakukan Rafael Leao dan Christian Pulisic. Menurut surat kabar tersebut, Milan sedang mengevaluasi beberapa pilihan di pasar dan salah satunya adalah Zirkzee yang juga dipantau oleh Roma. Mantan pemain Bolonya itu masih percaya mampu mendapatkan satu tempat di Manchester United, tetapi hingga saat ini dia masih menjadi pilihan kesekian di bawah asuhan Ruben Amorim. Militare dilaporkan telah memulai kontak dengan rombongan sang pemain untuk memahami kelayakan transfer tersebut. Indikasi awal menunjukkan bahwa United bersedia membiarkan Zirkzee pergi dengan status pinjaman dan bahkan mereka juga rela bahkan tanpa klausul kewajiban untuk membeli. Bagi Milan maupun Roma, jelas formula ini akan sangat bagus mengingat mereka dapat mencoba terlebih dahulu sang pemain dan jika tidak cocok, maka bisa dikembalikan ke Old Trafford. Namun Zirkzee bukanlah jenis striker yang dibutuhkan Allegri maupun Gianpiero Gasperini hingga semuanya masih dalam tahap awal. Simon Kjaer buka suara tentang kepergiannya dari AC Milan dan dia juga berbicara tentang efek instan seorang Massimiliano Allegri. Dalam sebuah wawancara, Kjaer membahas tentang kepergiannya dari Milan, situasi klub saat ini dan masa depannya. Berikut beberapa komentar mantan bek Milan itu disampaikan melalui Gazzetta dello Sport. Saya penggemar Milan dan Denmark, sementara saya ingin klub lain melakukannya dengan baik, itu berbeda. Para penggemar Milan memahami hal itu. Pada tahun 2022, ketika rekan saya tiba di Milanello, saya bisa melihat kegembiraan berada di wajah mereka. Pertandingan melawan Lazio adalah dorongan yang menentukan. Ibra menciptakan ketegangan, baik positif maupun negatif. Dia hanya ingin menang. Pioli sangat pandai memahami momen-momen dan kami pandai mengelola kekacauan yang diciptakan Ibra. Terkadang Anda harus meletakkan tangan di pundaknya dan mengatakan kepadanya, tenang, bernafas. Tapi Zlatan mengajari saya banyak hal. Ini adalah Milan. Jika Anda membawa Modric dan Rabiot, Anda mendapatkan pengalaman dan pengalaman adalah salah satu hal yang paling diremehkan akhir-akhir ini. Bagi saya, mereka bisa memenangkan Scudetto karena mereka memiliki pelatih yang tepat. Sekarang Anda tahu siapa yang bertanggung jawab. Tahun lalu, saya tidak tahu. Ya, pensiun itu sulit, tetapi pilihan saya tidak dibuat dalam 1 bulan dan itu membantu. Tentu saja, saya merindukan teman-teman dan rekan satu tim saya. Semuanya berubah. Jika Eriksen meninggal, saya tidak akan bermain lagi. Saya mengerti bahwa sepak bola adalah sepak bola dan hidup adalah kehidupan. Sepak bola adalah pekerjaan penuh gairah, sedangkan hidup adalah sesuatu yang lain. Saya berharap dapat bekerja di sini, bekerja untuk klub. Mungkin saya akan melakukan apa yang saya lakukan bersama Midtjylland, tetapi di Italia, saya tidak tahu apakah itu mungkin di Milan. Saya akan melakukan sesuatu yang menarik bagi saya. Saya mencoba sepak bola dan jika tidak, saya akan mencari tempat lain. Ungkapnya. Lorenzo Colombo buka suara tentang kepergiannya dari AC Milan musim panas kemarin dan mungkin akan dipermanenkan oleh klubnya saat ini. Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa Colombo membagikan pemikirannya sejauh ini bersama Russoblu dan dia juga membahas keputusan Milan untuk meminjamkannya berkali-kali. Berikut komentar sang penyerang. Saya telah membuat sekitar 10 penampilan untuk AC Milan, tetapi itu adalah era Covid dan kami bermain tanpa penggemar, bahkan di San Siro. Seiring berjalannya waktu, saya mencari keseimbangan, mencoba membangun semuanya tahap demi tahap, dan kemudian saya melihat bahwa banyak striker di Serie A berjuang untuk mencetak gol. Tidak bisa mengatakan saya kecewa, meskipun perubahan kota, tim, pelatih, rekan satu tim dan pusat pelatihan setiap tahun tidaklah mudah, tetapi saya harus pandai menerima hal-hal apa adanya. Hari ini saya di Genoa dan kasih sayang orang Genoa sangat terasa. Penyerang yang telah membuat sejarah sepak bola telah bermain di sini seperti Palacio, Milito, Retegui, dan Pinamonti. Striker lain bahkan mencetak 2 digit gol dalam beberapa waktu terakhir. Ungkapnya. Mantan bek AC Milan yaitu Mattia Caldara telah mengumumkan pensiun dari dunia sepak bola setelah bertahun-tahun mengalami cedera. Gianluca Di Marzio dan Football Italia mengutip sebuah surat terbuka yang berisikan pesan bahwa Caldara telah mengumumkan keputusannya untuk pensiun di usia 31 tahun. Dia berbicara tentang tahun-tahun sulitnya karena mengalami cedera dan pengalamannya bersama Milan. Berikut beberapa pesan sang bek. Sepak bola yang terhormat, saya mengucapkan selamat tinggal kepada Anda. Saya telah memutuskan untuk berhenti. Itu bukan keputusan yang mudah untuk dibuat. Saya terus
membaca ulang kata-kata ini. Mungkin itu cara untuk menerimanya sedikit lebih baik. Saya telah menemukan kedamaian sekarang, tetapi butuh beberapa saat untuk membuat keputusan ini. Semuanya dimulai pada bulan Juli setelah kunjungan ke spesialis yang mengatakan, "Atia, Anda tidak lagi memiliki tulang rawan di pergelangan kaki Anda. Jika Anda terus melanjutkannya, kami bisa memasang prostetik pada Anda dalam beberapa tahun ke depan." Tubuh saya telah mengkhianati saya. Kali ini pasti. Saya tiba di Milan. Itu adalah kesempatan besar bagi saya. Warna-warna itu menyimpan semua harapan saya. Oktober, sesi pelatihan seperti latihan biasanya. Saya berlari. Tiba-tiba muncul sensasi yang belum pernah saya rasakan, seolah-olah seseorang menembak di tendon. Saya pikir seseorang telah menginjak pergelangan kaki saya. Saya berbalik dan melihat tidak ada seorang pun di sana. Saya ingat wajah Maldini saat saya berada di meja perawatan. Saya bisa melihat kekecewaan di wajahnya. Saya mengerti segalanya. Berbulan-bulan pemulihan dan pada bulan Maret, saya siap untuk turun ke lapangan. Saya kembali di Coppa Italia melawan Lazio. Kemudian saya siap pada laga debut. Musacchio di Scorsing dari giliran saya. Saya akan bermain di Serie A lagi. Saya merasa baik dalam hal sesi latihan hari Kamis. Saya telah menunggu momen ini selama setahun, tetapi semuanya berakhir dalam beberapa detik. Saya melihat bola ini jatuh di lututku. Retak. Saya berdiri untuk berlari lagi, tetapi begitu saya meletakkan kaki, saya jatuh ke tanah. Kaki saya tidak mau menopang tubuh saya. Lutut saya hancur. Suara, detik, sekejap. Jiwaku hancur. Sesuatu telah berubah dalam diri saya. Tulisnya. Robert Lewandowski sangat tidak mungkin bergabung dengan AC Milan pada musim panas mendatang menurut sebuah laporan. Matteo Moretto berbicara tentang masa depan Lewandowski sambil mengonfirmasi bahwa kepindahannya pada musim panas ke San Siro hampir mustahil terjadi, atau lebih tepatnya Milan tidak memiliki kekuatan finansial untuk merekrut sang pemain. Berikut komentar sang jurnalis disampaikan melalui YouTube Fabrizio Romano. Di luar ide dan ambisi dari direktur tertentu di Milan, saya ingin menekankan satu aspek. Gaji Lewandowski sangat tinggi. Dari perspektif biaya dan usia, dia bukan profil yang dicari Milan. Memang benar Modric menandatangani kontrak dengan Milan, tetapi Modric juga membuat pengorbanan finansial yang sangat besar. Situasinya berbeda dengan Lewandowski dan dengan demikian, saya tidak terlalu optimis dengan Milan. Ungkapnya. Zvonimir Boban akui bahwa dia serius ingin membawa Luka Modric ke Dinamo Zagreb musim panas kemarin. Boban berbicara tentang dia yang mencoba melakukan upaya serius untuk membawa Modric ke Zagreb, namun pada akhirnya sang gelandang berlabuh ke San Siro. Berikut komentar Boban disampaikan melalui 24 Sata. Sangat disayangkan bahwa Real Madrid tidak mengizinkan Modric untuk menyelesaikan karirnya di sana. Di klub tempat dia meninggalkan jejaknya di sepak bola dengan cara yang epik. Jarang melihat pemain dengan kelas seperti itu. Sayang sekali mereka tidak membiarkannya menyelesaikan karirnya di sana. Kami memiliki mimpi untuk membawanya ke klub. Ada kontak, tetapi tidak terlalu banyak tanggapan dari pihak lain. Kami memiliki peluang, tetapi Luka memilih klub lain. Meskipun itu bukan Dinamo, saya senang itu Milan. Ungkapnya. Myron Sullivan yang bekerja di Foster & Partner menegaskan bahwa stadion baru AC Milan dan Inter akan menghormati sejarah San Siro. Myron selaku kepala tim spesialis lokasi berbicara di situs resmi Foster & Partner dan menjawab beberapa pertanyaan terkait proses desain dan apa yang penting bagi mereka untuk San Siro. Berikut komentar petinggi Foster & Partner itu. Konteks sejarah dan memori kolektif adalah pengaruh besar pada desain stadion baru. Proyek-proyek seperti Wembley menekankan pentingnya melestarikan identitas dengan hormat, sambil memastikan stadion selaras dengan persyaratan modern. Semangat stadion lama telah dipertahankan, sementara pengenalan lingkungan menciptakan identitas baru di cakrawala kota. Penggunaan kembali adaptif, menggunakan kembali stadion untuk berbagai jenis acara adalah cara lain agar kita dapat mempertahankan maknanya dan memastikan kelayakan untuk generasi berikutnya. AI dan cloud computing telah merevolusi cara kami menganalisis sudut pandang. Dalam beberapa tahun terakhir, telah terjadi pergeseran dari analisis sudut pandang 2 dimensi ke 3 dimensi, yang memungkinkan kami untuk mensimulasikan dan mengoptimalkan arus kerumunan dan mengatur tempat duduk untuk suasana yang luar biasa. Teknologi baru juga mengubah cara stadion dapat diubah untuk berbagai acara dengan fitur-fitur seperti atap dan lapangan yang dapat ditarik, mendukung tren menuju tempat serbaguna yang memaksimalkan pendapatan dan kebutuhan komunitas. Ungkapnya. Santiago Gimenez dikejar waktu untuk dapat kembali merumput pada laga Derby della Madonnina pekan depan menurut sebuah laporan. Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa Gimenez sangat ingin bermain di Derby, bahkan meskipun dia tidak bermain sejak menit pertama. Namun Milan tampaknya tidak akan terburu-buru untuk mengambil keputusan karena dia diproyeksikan untuk pulih sepenuhnya. Massimiliano Allegri dan stafnya masih harus menunggu hingga Jumat pekan depan untuk mengambil keputusan. Gimenez direncanakan akan kembali melanjutkan latihan individunya dan berharap dia dapat kembali berlatih bersama tim sesegera mungkin. Thierry Reinders berjanji akan menonton pertandingan Derby della Madonnina pekan depan.
Reinders yang diwawancarai oleh Italia Sport Mediaset berbicara tentang Scudetto dan dia mengatakan bahwa dia yakin Milan bisa memenangkannya pada akhir musim nanti. Berikut komentar sang gelandang. Milan memiliki peluang untuk memenangkannya tahun ini. Mereka melakukan pekerjaan dengan baik. Saya sangat berharap Milan mendapatkan bintang kedua mereka. Saya pasti akan menonton pertandingan derby. Tidak ada keraguan tentang itu dan saya mendukung Milan. Mereka benar-benar melakukan pekerjaan dengan baik saat ini. Derby jelas akan menjadi pertandingan yang sulit. Derby della Madonnina sulit, tapi saya yakin Milan akan bisa mendapatkan 3 poin. Ungkapnya.